Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, kembali kita bertemu pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita pada malam-malam sebelumnya. Dan pada malam sebelumnya pernah saya sampaikan tentang 73 golongan yang bakal terjadi dalam kehidupan umat ini sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Dan pada malam hari ini saya akan sampaikan tanda-tanda golongan yang selamat. Kalau pada kita yang hadir pada malam hari ini atau kita melihat di luar sana ada orang yang mengamalkan perkara yang seperti ini, itu pertanda dia telah memiliki tanda-tanda keselamatan. Yang pertama, sesuai dengan pesan Rasul, siapa yang mau selamat? Ma ana alaihi wa ashabi. Ikuti aku, ikuti ajaranku, wa ashabi, dan ikuti ajaran sahabatku. Itu yang pertama, supaya kita selamat. Makanya itu mudah, karena Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita yang pertama Al-Quran. Yang kedua yang ditinggalkan oleh Rasul kepada kita adalah hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga yang ditinggalkan oleh Rasul kepada kita adalah generasi terbaik. Generasi terbaik yang mereka secara turun-temurun mewarisi ilmu antara satu kepada yang lainnya, sehingga muncul dalam kehidupan, dalam sirah kita lihat bahwa jenjang para khulafaur rasyidin, kemudian di bawahnya ada para tabi yang berguru kepada para sahabat, kemudian di bawahnya lagi ada tabi'ut tabi'in yang berguru kepada para tabi, dan muncul ulama-ulama mazhab setelah mereka. Dan muncul juga ulama-ulama belakangan yang senantiasa beriktimak dengan mereka sepanjang masa sampai hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang selamat? Rasulullah bersabda, la tadallu ta'ifatum min ummati dhahirina 'alal haq. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperlihatkan kebenaran, dan mereka tidak pernah takut kepada siapapun. Kebenaran senantiasa diperlihatkan dan mereka tidak pernah takut kepada siapapun. La yadurruhum man hadalahum hatta ya'ti amrullah. Kebenaran selalu diperlihatkan, kebenaran selalu disampaikan, kebenaran perlu senantiasa dipertontonkan sampai pertolongan Allah satu saat datang kepada mereka. Jadi tanda orang yang selamat, dia tetap merasa cukup yakin dengan kebenaran yang dia yakini, kemudian kebenaran itu berani disampaikan, berani diamalkan, berani diperlihatkan kepada orang lain, walaupun di tengah caci maki orang yang mencacinya. Dan itu orang yang selamat, dan jumlah mereka tidak banyak, jumlah mereka itu sedikit. Jumlah orang yang selamat mereka itu sedikit dibandingkan dengan jumlah umat manusia yang ada di atas permukaan bumi. Maka satu ketika, pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau berjalan di malam hari. Sampai di satu tempat, Umar bin Khattab mendengar seseorang berdoa, "Ya Allah, hidupkan aku dalam golongan yang sedikit. Ya Allah, matikan aku dalam golongan yang sedikit. Ya Allah, bangkitkan aku nanti pada hari kemudian dalam golongan yang sedikit." Selesai dia berdoa, dipanggil oleh Umar bin Khattab.
kamu ini terlihat aneh. Banyak orang yang minta berada di tengah-tengah orang banyak. Tapi kenapa kamu minta dalam golongan yang sedikit? Lalu si laki-laki ini menjawab, wa qalilum min ibadis syakur. Bukankah orang yang bersyukur kepada Allah jumlahnya sedikit? Maka pada waktu itulah Umar sadar bahwa itulah sebuah kebenaran. Maka tanda orang yang benar di akhir zaman tidak banyak. Jumlah mereka sedikit. Dan mereka selalu mengisolasi diri, selalu mengasingkan diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebenarnya kalau kita lihat yang dijaga adalah akhlak selalu terjaga, ibadah selalu terpelihara, akidah terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan orang yang memusuhi mereka itu lebih banyak daripada orang yang menyukainya, daripada orang yang mencintainya. Karena kebenaran yang disampaikan, karena yang hak yang disampaikan, di saat manusia tidak lagi suka dengan kebenaran, di saat manusia tidak lagi suka dengan yang hak, di tengah manusia tidak lagi suka dengan keadilan, yang muncul adalah kezaliman, yang muncul adalah kesewenangan. Maka pada waktu itulah orang-orang yang senantiasa menyampaikan yang benar, mereka itu akan dijauhi. Mereka itu akan dirongrong. Mereka itu akan dicela. Mereka itu akan diberikan gelar-gelar jelek, gelar-gelar buruk. Makanya kita lihat, tidak hanya kita semua, tidak hanya kita, tapi banyak yang diberikan, yang merasakan hal yang demikian pada masa-masa yang sebelumnya. Maka oleh karenanya kita perlu berhati-hati menjaga kondisi yang seperti itu agar kita senantiasa berada dalam keselamatan. Tidak hanya kita yang dibenci. Tidak hanya orang-orang yang taat hari ini yang dibenci. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim pada surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Tiap-tiap nabi, tiap-tiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka punya musuh. Siapa musuh nabi? Siapa musuh rasul? Syayatinal insi wal jin. Musuhnya ada dua. Yang pertama adalah syaitan dari golongan manusia dan juga jin yang senantiasa memusuhi orang-orang yang menegakkan kebenaran di akhir zaman. Jadi kalau hari ini ada umat manusia, ada di antara kaum muslimin yang suka untuk menyampaikan kebenaran, yang suka mengamalkan kebenaran, yang suka menyampaikan yang hak, yang suka menyampaikan keadilan, itu muncul kebencian. Dan ini adalah merupakan fitrah dari sebuah perjuangan. Maka berhati-hatilah. Maka tidak mengherankan kalau hari ini misalnya ada hafidz yang senantiasa dia berada di masjid dicurigai. Ada orang yang tiap hari bolak-balik setiap adzan berkumandang di masjid. Orang juga kadang-kadang heran. Ini pasti ada tujuan tertentu. Kalau enggak mungkin dia bolak-balik dari rumah ke masjid tiap hari. Enggak mungkin dia di masjid lama-lama hafal Quran. Ini pasti ada tujuan tertentu. Ini berhati-hati ini. Ini kalau orang sudah celana jingkrak, kemudian pakai jenggot, di kantongnya ada Al-Quran. Inilah bermacam bentuk fitnah. Jangankan kita hari ini. Rasul sendiri dijuluki sebagai manusia gila. Rasul sendiri dijuluki sebagai orang-orang yang bersihir. Jadi kenapa seperti itu kejadian? Karena Nabi senantiasa mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, sebelum Rasul mengajak manusia untuk menyampaikan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Rasul dijuluki as-sadiqul amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Tapi setelah Nabi mengajak manusia kepada kebenaran, seiring dengan itulah muncul kedengkian di kalangan mereka. Maka kalau hari ini pun senantiasa mengajak kepada kebenaran, kita pun akan mengalami nasib yang sama. Tapi ketahuilah, manakala kita tidak pernah berhenti mengajak manusia untuk melakukan yang benar, mengamalkan yang benar, mendakwahkan yang benar, maka kita termasuk dalam golongan yang selamat. Jadi golongan yang selamat, golongan yang senantiasa
mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi kelompok orang yang senantiasa memperlihatkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, menyampaikan yang hak, mencegah kebatilan, agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat. Sebab Nabi sudah mengingatkan apabila ahli Syam telah rusak. Dan kalau kita lihat ahli Syam, penduduk Syam sekarang kan sudah rusak. Syria sudah porak-poranda, Syria sudah hancur. Maka tidak ada kebaikan bagimu. Maka muncullah pada waktu itu tidak henti-hentinya segolongan umatku yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan yang hak di tengah kerusakan umat manusia. Jadi mudah-mudahan ini adalah merupakan bahagian yang bisa kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan. Diingatkan oleh Rasul, negeri Syam hancur, penduduk negeri Syam porak-poranda. Maka pada waktu itu akan muncul di tengah kehidupan umat manusia orang-orang yang senantiasa memperjuangkan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak, mengajak manusia kepada yang benar. Itulah orang yang dikategorikan dalam kategori orang yang selamat. Lalu tatkala orang-orang bertanya, siapa orang yang selamat? Siapa orang yang senantiasa mengajak manusia kepada jalan keselamatan? Ibnu Mubarak, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sepakat mengatakan orang yang selamat itu orang yang disebut dengan ahlul hadis, orang yang mengajak manusia untuk beragama sesuai dengan tuntunan dan wasiat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang mulia. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang memiliki tanda-tanda keselamatan dengan mengamalkan beberapa perkara yang telah kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan besar manfaat untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.